Bab 1402. Lin Yu memikirkannya sedikit dan melihat melalui misteri. Bagaimana hakim ini bisa disembunyikan oleh salju? Jelas bahwa setelah pengalaman, dia dilindungi oleh Sword Master League sebagai senjata rahasia dan bahkan penerus masa depan. Bahkan orang-orang yang dibawa Xiang Wusheng kali ini mungkin bukan dari organisasi Shenmue, tapi elit dari Liga Master Pedang. Bagaimanapun, Sword Master League adalah organisasi resmi, bahkan di AS, mereka tidak berani mengejar Lin Yu secara terbuka. Jadi biarlah orang-orang dari organisasi Doglex Shenmue di bawah ini datang membawa kambing hitam ini. Bagaimanapun, organisasi Shenmue didirikan untuk melakukan ini. Mereka dapat mengirim orang penting yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun untuk berurusan dengan saya kali ini, itu benar-benar memberi saya cukup wajah. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menyeringai, tetapi merasa sangat terhormat. Jangan taruh dia di matamu, mungkin hakim tidak bisa mengalahkanmu, tapi dengan penolong yang dia bawa, kamu pasti tidak akan menjadi lawannya. Pria tanpa telinga itu menggelengkan kepalanya pada Lin Yu, matanya tampak tersenyum tetapi dia berkata, jadi, kali ini, Anda pasti tidak akan dapat meninggalkan AS hidup-hidup. Lin Yu tersenyum tipis, dan berkata dengan tajam, sayang sekali, tidak peduli apakah dia atau saya dapat kembali ke tanah air kita hidup-hidup, atau siapa presiden yang dimakamkan di sini, Anda tidak akan melihatnya. Mendengar kata-kata Lin Yu, pria tanpa telinga tidak hanya tidak merasakan sakit, tetapi menyeringai dan berkata, tidak apa-apa, saya akan mengambil langkah pertama dan menunggu Anda di bawah. Tidak peduli siapa dua tuan bergengsi ini datang untuk menemani saya akan kepuasan. Saat dia berbicara, dia berbalik dan berkata dengan bercanda, tentu saja, mungkin kalian berdua akan turun untuk menemaniku pada saat yang sama, itu akan lebih baik. Saat dia berkata, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Lin Yu menatapnya dengan dingin, dan berkata, kalau begitu katakan padaku di mana dia tinggal, keinginanmu mungkin segera terpenuhi. Mendengar ini, tawa pria itu langsung berhenti, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas, dia sama sekali tidak tinggal bersama kita atau bawahannya. Menurutmu apakah orang seperti ini akan katakan padaku keberadaanmu dengan santai? Kamu benar. Lin Yu mengangguk dan bertanya dengan suara yang dalam, kalau begitu beri aku informasi kontaknya. Kalau begitu, kamu bisa turun dan menunggu dengan sabar. Pria dengan telinga yang hilang itu terkejut sejenak, lalu dia mengeluarkan ponselnya, melemparkannya ke Lin Yu, dan berkata, buku alamat adalah yang pertama. Lin Yu mengulurkan tangannya dan melakukan tendangan voli untuk menangkapnya. Kemudian tanpa berkata lebih banyak, dia berbalik dan berjalan menuju puncak tangga atap. Tampaknya dia bermaksud untuk membiarkan pria dengan telinga hilang mengakhiri dirinya sendiri. Itu semacam pujian untuk pria dengan telinga yang hilang dengan mengatakan yang sebenarnya. Bantu aku. Pria tanpa telinga itu tiba-tiba berteriak ke punggung Lin Yu dan berkata, bukankah kamu seorang dokter pengobatan Tiongkok, bantu aku, agar kematianku tidak terlalu menyakitkan. Aku telah mengalami rasa sakit yang tak terhitung dalam hidupku. Sebelum aku mati, kurasa biarkan diri Anda pergi dengan tidak terlalu menyakitkan. Lin Yu tidak menoleh ke belakang, dan membanting lengan kanannya ke belakang, dan jarum perak menghantam bagian tengah alis pria itu. Kata-kata pria itu tiba-tiba berakhir, matanya melebar tiba-tiba, dan tubuhnya bergerak. Lembut, jatuh ke tanah, tetapi hidupnya penuh dengan rasa sakit dan tidak disengaja. Setelah Lin Yu turun dari tangga, Bai Rentu dan Kui Mu Wolf juga telah menyelesaikan pertarungan mereka. Menurut perintah Lin Yu, mereka telah meninggalkan dua mulut hidup, yang diikat erat dengan potongan kain. Tuan, Anda sedang down. Bai Rentu dan Kui Mulang sama-sama tampak bahagia saat melihat Lin Yu, dan hati mereka tiba-tiba lepas. Kakak Niu, kakak Kui Mulang, bagaimana kabarmu, apa kau terluka? Lin Yu bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, itu semua luka kulit, hal kecil. Bai Rentu dan Kui Mulang melambaikan tangan mereka dengan acuh tak acuh, keduanya mengalami beberapa trauma kulit. Namun dengan salep hemostatik dan penambah otot yang dikembangkan oleh Lin Yu, trauma kulit ini tidak ada artinya. Di mana anak yang dikejar? Apakah dia sudah mati? Bai Rentu bertanya dengan cemas. Mati, tapi saya sudah meminta informasi yang harus saya tanyakan.
Lin Yu mengangguk, lalu melirik dua pria berbaju hitam yang diikat ke samping, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada gunanya menahan mereka. Untuk memahami. Bai Rentu mengangguk dan tidak berkata apa-apa, sebuah garis melesat ke arah kedua pria berbaju hitam itu, pedang dingin di tangannya melintas dan tersapu, leher kedua pria berbaju hitam itu langsung bengkok, dan tidak ada suara. Serahkan saja pada orang-orang Abel di sini, ayo pergi. Lin Yu mengirim pesan ke Abler saat berbicara. Tak lama kemudian, pintu rolling shutter anti-api di hotel naik secara otomatis. Bai Rentu memimpin untuk berlari keluar dan memeriksanya. Melihat tidak ada bahaya, ia menyapa Lin Yu dan Kui Mulang untuk mundur, dan pengemudi yang telah menunggu di luar segera mengambil mobil. Dia berbalik dan melaju, dan setelah menjemput Lin Yu dan yang lainnya, dia dengan cepat pergi dan langsung menuju ke Beverly Hills. Jalanan tidak terhalang, setelah Lin Yu dan yang lainnya kembali ke villa, hari masih gelap. Abel, Annie, dan kepala pelayan tua, yang telah melihat mereka dari pengawasan, berlari keluar rumah dengan kegirangan, terutama Annie. Seluruh orang tampak sangat bersemangat. Melihat Lin Yu kembali dengan selamat dan sehat, seketika matanya merah, dan dia berlari ke arah Lin Yu, lalu memeluk Lin Yu dengan keras, dan berkata dengan teriakan di suaranya, "Alhamdulillah, kamu benar-benar kembali dengan selamat." Lin Yu merasakan tubuh Annie yang lembut dan hangat, terutama tekanan di dadanya, dan tiba-tiba merasa sedikit panas di wajahnya. Abel dan kepala pelayan tua di samping terbatuk ketika mereka melihatnya, dan berbalik ke dalam rumah dengan sangat cerdik. "Maaf, aku sudah berjanji untuk sarapan, tapi aku tidak bisa mengembalikannya kepadamu karena toko sarapan belum buka." Lin Yu tersenyum minta maaf, dia tidak berharap bahwa dia akan menyelesaikan geng pria telinga yang hilang dengan begitu cepat. "Tidak masalah, tidak masalah." Annie buru-buru melepaskan Lin Yu dan berkata dengan semangat, "Aku akan pergi ke dapur untuk membuatkan sarapan untukmu sendiri." Mengatakan bahwa Annie menoleh dengan penuh semangat dan berlari menuju rumah. "Nona N, bawalah aku." Bai Rentu berteriak pada Annie dengan tergesa-gesa dengan ekspresi tanpa ekspresi. "Dan aku, masalah." Kui Mulang dengan cepat menambahkan kalimat lain. Mereka bertiga mandi setelah memasuki rumah, berganti pakaian, dan berkumpul kembali di ruang tamu. Pada saat inilah Fish mau muncul di ufuk. "Oh, Tuan He, aku benar-benar tidak menyangka kalian bertiga bisa menyelesaikan begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu tanpa kerusakan." Abel tampak terkejut dan terkejut. Chong Lin Yu berkata, "Orang-orangku telah menghitung semua mayat, total 52 orang." Begitu Lin Yu dan kaki depan mereka pergi, orang-orang yang dikirim oleh Abel telah tiba, dan mereka telah menghitung mayat dengan sangat cepat dan memprosesnya. "Ingatlah untuk membersihkan, agar tidak menimbulkan masalah." Lin Yu tersenyum padanya dan berkata, "Juga, ada satu di atas gedung, jangan lewatkan." Saya mengingatkan mereka. Mampu berjanji dengan percaya diri, jangan khawatir, tidak akan pernah ada masalah. Tuan Abler, Tuan Abler. Pada saat ini, kepala pelayan tua itu tiba-tiba berlari masuk dari pintu dengan panik, dan begitu dia masuk ke pintu, dia berkata dengan tidak sabar, "Tidak, orang-orang di Red Shield melaporkan bahwa dua mobil yang tidak diketahui asalnya melaju dari gunung. Sepertinya ada di sini untuk kita."